Hai, shalom semua teman-teman. Puji Tuhan, ketemu lagi di sesi ketiga masih mengenai masa penantian ya. Masih ada dua sesi lagi ya. Kita masuk sesi ketiga. Kita lanjutkan ayat kemarin ya. Kita membahas mengenai 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang harus kita kerjakan poin pertama kemarin di masa penantian adalah ketika kita membaca mengenai 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, teman-teman bisa mendengarkan yang kemarin ditayangkan bahwa kita itu harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga dan jangan turunkan standar yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu membuat kita itu untuk malas untuk memacu diri kita. Ya, malas untuk kita itu mendapatkan topnya kita. Yang bisa kita peroleh itu harusnya segini, kita turunkan nih gitu. Karena apa? Kita malas untuk maju diri kita. Kita nerimo aja apa yang Tuhan kasih gitu. Padahal sebenarnya Tuhan kasih itu lebih dari itu. Saking ketika kita harus effort lebih sedikit untuk memperoleh yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, kita malas. Kita turunkan itu. Maka dari itu yang pertama kemarin kita bahas mengenai berjaga-jaga dan jaga standar kehidupan kita seperti yang Tuhan mau gitu kan. Nah, kita lanjutkan ke ayat ke-6 hari ini di sesi kedua. Ayat ke-6 ya, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Next. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." 9. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Nah, sampai ayat ke-9 ini kita tahu, sesi sebelumnya saya katakan, sebenarnya ketika gadis bodoh ini bisa aware dengan sekitarnya, dia peduli dengan sekitarnya, memperhatikan lingkungan sekitarnya, ya kan, orang-orang di sekelilingnya, harusnya dari awal dia tahu bahwa harusnya aku itu bawa persediaan, sama dengan teman-temanku yang 5 itu. Tapi saking tidak pedulinya mereka, akhirnya mereka tidak menyiapkan apapun. Harusnya masih ada waktu nih gitu loh. Harusnya ada loh yang jual, ya kan? Kan dikatakan di ayat ke-9 bahwa lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Berarti kan ada penjual minyak di sekitar sana. Mungkin agak jauh tempatnya. Loh, enggak ada masalah dengan itu. Tetapi di saat mereka tertidur itu harusnya gadis bodoh ini dapat mengejar itu. Eman ya. Tapi mau gimana? Dia tidak peduli dengan sekitar sih. Dia tidak mempersiapkan sungguh-sungguh sih. Dia asal jalan aja sih. Dia tidak merencanakan segala sesuatunya, kalau ini gagal aku ada rencana B nih. Jadi orang-orang yang asal ngelinding aja, asal ikut aja, tidak mempersiapkan dengan baik sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, ini yang membuat mereka itu tertinggal akhirnya. Padahal yang jual minyak ada, waktu juga ada. Cuman mereka tidak menggunakan itu semua loh, teman-teman. Mimpi kita bisa sama. Ke-10 gadis ini kan sama mimpinya, keinginannya kan sama. Mau menyambut mempelai laki-laki kan. Tetapi dalam prosesnya, kita itu punya respon yang berbeda. Kita pun berproses sendiri lewat setiap kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sadar kita itu salah, kalau kita itu mau melihat peduli,
Dengan apa? Tidak ada salahnya kok membandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih dibandingkan kita. Bahkan membandingkan hidup kita dengan orang yang kalau bisa secara ekonomi di bawah kita, tapi kehidupannya dia lebih bahagia, lebih dapat bersyukur, lebih dapat menikmati kehidupan dia. Loh, tidak ada salahnya kita membandingkan seperti itu sebagai bahan kita belajar. Kehidupan mereka itu sederhana ya. Kalau dalam keuangan mungkin ada di bawahku, tapi kehidupan mereka kok luar biasa ya. Anak-anak bertumbuh dengan baik, begitu memelnya sama papa mamanya ya kan. Atau kita memandang yang ada di atas kita. Wih, dia dipakai luar biasa loh. Mau keuangannya, mau dirinya dalam melayani ya kan. Bisnisnya, segala sesuatu yang mungkin jauh melebihi kita. Kita belajar dari sana. Bahkan di saat kegagalan mereka pun orang-orang di sekeliling kita, kita pun bisa belajar dari sana. Jadi tidak hanya di kesuksesan mereka, juga di kegagalan mereka kita belajar dari sana. Nah, yang saya katakan di sini mimpi bisa sama, teman-teman. Mimpi ke-10 gadis ini sama. Tetapi dalam proses menjalani itu, untuk menggapai mimpi itu, prosesnya itu berbeda. Semua itu berdasarkan dari apa? Respon mereka sendiri. Mereka mau ngasih lebih enggak? Mereka mau lebih teliti enggak? Mereka mau berjaga-jaga enggak? Nah, itu yang menentukan setiap langkah kaki mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke ayat ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Sudah telat ini. Pintu sudah ditutup kan. Yang 5 sudah ketinggalan nih. Ayat 12. Kita masuk sama-sama ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu. Ayat 11 dulu ya, kelewatan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, teman-teman, ketika membaca ayat ini, saya langsung teringat sebuah ayat di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita loncat ke sana dulu sebentar ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, teman-teman. Kalau kita mau belajar dari ayat ini, kita tahu betul pelayanan kita, segala perbuatan baik kita, jam-jam puasa yang kita ambil, segala bentuk kerohanian lah yang sudah kita kerjakan, tidak sanggup menyelamatkan kita loh. Karena apa? Itu semua hanya kita pakai sebagai pembungkus biar terlihat rohani, biar terlihat baik, banyak hal. Tetapi dalamnya kita ini, Tuhan tidak kenal kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, bukan penampilan. Kau bisa baik, berpenampilan baik, berkata-kata baik, dengan lawan bicara, berkhotbah, melayani. Tetapi hati kita, itu Tuhan yang nilai. Motivasi kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan pernah merasa wow ketika kita itu sudah dapat pujian dan penerimaan dari orang. Patokan saya pernah saya siarkan juga ya di sini. Ketika saya melayani, membagikan firman,
ketika ditanggapi dengan baik, wah, yang ada di hati apa? Wah, saya bisa diterima nih. Wah, firman-Nya ini benar ini. Dari Tuhan ini. Wah, pede kita. Wah, jalan keluar dari gereja, persekutuan doa yang habis kita layani, wah, rada gini sedikit ya kan. Oh iya, makasih ya. Wah, saya diberkati Bu dengan khotbahnya segala macam ya kan. Wow, kita bisa ngomong Tuhan itu bekerja melalui khotbah, melalui apa yang kita beritakan. Tetapi teman-teman, ketika apa yang kita khotbahkan tidak bisa diterima, bahkan ditolak, apakah kita juga bisa ngomong, wow, aku itu dipakai nih. Karena apa? Patokan kita itu apa? Penerimaan dari orang lain. Kalau orang lain menerima kita dengan baik, wah berarti aku ini benar. Tapi kalau orang menerima kita dengan buruk, tidak sesuai apa yang kita pikirkan, wah berarti aku keliru ini. Wah jok-jok Tuhan keliru ini. Wah kita menjadi kecewa. Jadi teman-teman ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Segala bentuk, segala sesuatu yang sifatnya rohani yang kita buat tidak menentukan kok. Tuhan itu mengenal kita atau tidak. Kita lihat saja ketika Daud diurapi menjadi raja di kitab Samuel. Orang yang gagah-gagah dipanggil. Ya kan? Wah, orang melihat, menilai orang ini yang pantas menjadi raja, kakak-kakaknya semua dipanggil yang gagah, ganteng ya kan. Wah, expert lah untuk berperang. Kurang apa untuk memimpin menjadi seorang raja? Tidak ada kurangnya bagi penilaian manusia. Tetapi Tuhan katakan, kamu melihat perawaannya yang tinggi, yang ganteng, yang segala macam itu. Tapi aku Allah yang melihat hati. Jadi hati-hati teman-teman dengan hati kita. Di ayat 12 dikatakan, di 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi Tuhan itu tidak mengenal 5 gadis bodoh ini. Yang Tuhan kenal adalah orang-orang yang mau berjuang. Yang Tuhan kenal adalah orang-orang yang mau dididik. Yang Tuhan kenal adalah orang-orang yang mau tekun di jalan-jalannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti kita akan masuk ke perikop lain. Sebelumnya kita masuk dulu ke ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi ini dijelaskan lagi, ayo berjaga-jaga yuk. Kamu tidak akan tahu. Kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kamu tidak tahu akan hari atau saatnya ketika kesempatan itu berhenti, tertutup. Kamu tidak akan tahu dan hari saatnya ketika yang namanya perubahan itu kita responi, kita tangkap perubahan itu atau tidak, itu kita tidak tahu hari dan saatnya. Perubahan itu bisa datang, bisa juga tidak datang. Tetapi ketika perubahan itu ada kesempatan untuk berubah, kita tidak pakai kesempatan itu, kita tidak dengar-dengaran, kita tidak peka untuk melihat sekitar kita, ya kita lewatkan itu. Pintunya tertutup, teman-teman. Mau nangis seperti apapun, pintu itu tidak akan terbuka lagi. Ada penjual minyak sudah di sekitarnya. Ada waktu untuk membeli. Tetapi kita tidak gunakan itu. Kita lewatkan semuanya itu. Nah, kita akan sama-sama belajar kembali di Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Nanti saya minta Ferdi untuk membacakan bahwa hal apa lagi
yang harus kita perhatikan di masa penantian. Berjaga-jaga sudah, memperhatikan standar kehidupan kita sudah. Nah, what next? Ya kan? Kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencembarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, ini ketika saya mempersiapkan sesi keberapa ini? 3 ya? Sesi ketiga, terus membaca mengenai gadis bijaksana dan bodoh, bahwa ketika pintu itu sudah tertutup, tidak bisa dibuka lagi, teman-teman. Nah, muncullah ayat, sekalipun kamu mencucurkan air mata. Akhirnya saya cari kan ayat itu, ketemu di Ibrani ini gitu. Nah,
Ketika masuk ke Ibrani ini sebenarnya hanya poin itu yang mau saya ambil. Saya baca dari ayat pertama. Dan saya dapatkan banyak hal. Kalau bisa teman-teman bisa lihat di materi saya yang ada di depan saya sekarang, Ibrani 12, 1 sampai 17. Biasa kalau saya mempersiapkan ini kan, saya garis bawahi apa yang menurut saya klik di hati saya untuk dijelaskan lebih lanjut, teman-teman. Nah, ketika membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 17, hampir tidak ada kata-kata yang terlewat untuk tidak distabilo bahasanya. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat bahwa kita contoh dari Tuhan Yesus. Bagaimana malam ketika dia akan diserahkan. Dia masuk ke Taman Getsemani. Bagaimana dia itu prosesnya dia disalib, beratnya itu. Bagaimana di masa penantian dia ini, bukan masa penantian untuk mendapatkan berkat loh teman-teman. Bukan masa penantian di mana untuk memperoleh keinginannya, memperoleh mimpinya, memperoleh apa yang dia harapkan. Tetapi masa penantian di mana Tuhan itu tahu bahwa dia itu datang ke dunia itu untuk diserahkan. Masa penantian itu pun dia isi dengan berjaga-jaga. Kalau kita mau membaca ayat tentang berjaga-jaga di Taman Getsemani saat itu, dia takut, dia gentar. Dia ajak murid-muridnya untuk apa? Berdoa bersama. Tetapi muridnya tertidur. Sampai 3 kali. Tidak mampukah kamu berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Nah, bagaimana kita sebagai manusia ketika kita itu menggampangkan, menyepelekan yang namanya itu berjaga-jaga. Kita menganggap bahwa berjaga-jaga itu tidak ada gunanya. Wah, pokok kita jos saja, gas terus ya kan. Kalau stiker di WhatsApp kan ada gas terus. Semangat gaspol ya kan. Yang kita tahu hanya lakukan. Kita lupa untuk duduk diam tenang. Dengar Tuhan yang tak kerjakan ini udah benar tak? Saya melihat contoh teladan dari seorang hamba Tuhan. Fase kehidupan dia itu ada fase di mana untuk pelayanan itu gaspol. Wah, pokoknya kalau mendengar pelayanan tidak ada satupun yang dia tolak. Gas terus pokoknya. Tetapi ketika dia masuk di sebuah fase, wah, udah dapet nih didikan Tuhan seperti yang Ibrani 12 ini katakan. Udah dapet nih didikan Tuhan segala macam. Fase di mana dia tahu waktu untuk wah, saya harus nolak pelayanan ini nih. Ini waktu saya itu bersama keluarga. Karena apa? Dia mau duduk diam, berjaga-jaga. Ketika pelayananmu itu dibuat wow, rame sekali. Jangan lupa, kita pun harus tetap berjaga-jaga. Duduk diam. Dengar apa yang Tuhan mau. Seperti yang saya katakan tadi, pelayananmu mau sebesar apapun, seaktif apapun, sehiperaktif apapun, selebay apapun dalam melayani. Tidak menjadi jaminan seorang itu dekat dengan Tuhan. Bahkan pelayanan itu dapat memisahkan antara kita dengan Tuhan. Nah, kita bahas satu persatu Ibrani 12 mulai dari ayat pertama kita masuk. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa di ayat pertama ini kita mempunyai banyak saksi. Apa itu? Nah, ini pengertian yang saya dapat sendiri ya, teman-teman. Kalau
teman-teman yang sekolah teologi pasti bisa menjabarkan nih banyak saksi itu saksi apa sih gitu kan. Kalau menurut saya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa sih itu? Ya, sekitar kita ini. Keadaan kita, lingkungan kita, jangan ngomong orang deh. Rumah kita aja bisa menjadi saksi hidup kita loh. Saksi hidup yang dilihat orang lain. Rumahmu berantakan menggambarkan pribadimu yang berantakan. Rumahmu yang tersusun rapi menggambarkan bahwa pribadimu itu senang kerapian, senang keteraturan. Jadi ini yang dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi kita itu banyak, mulai dari rumah, ya kan? Mulai dari jam kita ketika hadir dalam ibadah, ya kan? Mulai dari perkataan kita, orang-orang sekeliling kita, dandanan kita, bagaimana kita memainkan sosial media kita, itu dapat menjadi saksi yang menyatakan diri kita itu siapa. Nah, ini di ayat pertama dikatakan mempunyai banyak saksi. Hati-hati teman-teman. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Loh, kita disuruh menanggalkan. Berarti Tuhan tahu enggak bahwa kita punya beban, kita punya dosa. Dan hal tersebut yang merintangi kita itu untuk memperoleh mimpi kita, memperoleh keinginan kita. Nah, tanggalkan itu teman-teman. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi teman-teman, mengenal Tuhan, menjadi seorang Kristen, tidaklah mudah. Akan mudah ketika kita bertemu dengan yang namanya baru lahir baru, bayi rohani, ya kan? Masih bayi, masih yang lunak-lunak dikasih. Tetapi kalau kita sudah masuk dengan yang namanya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita sudah masuk dengan kata-kata lomba, teman-teman. Berarti kita sudah terlatih toh. Kita harus terus latihan kan. Dan itu kewajiban loh. Bukan bisa atau tidak bisa. Nah, kalau kata-kata kita munculkan ayat pertama, Fer. Nah, kita lihat bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita. Nah, ini sebuah ajakan. Ini bisa kamu kerjakan, bisa tidak. Terserah. Ya. Tetapi kalau dikatakan di ayat yang terakhir yang di posisi berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, itu sebuah kewajiban. Itu sebuah keharusan. Jadi ketika kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita, loh pilihan di tangan kita teman-teman. Kita mau tetap gandoli beban dan dosa yang kita tahu kita itu salah, tapi terus mengejar Tuhan, banyak enggak teman-teman? Banyak. Orang yang main dalam perzinahan tapi tetap melayani Tuhan, banyak. Orang yang minum minuman keras, merokok, dia tetap melayani Tuhan, banyak. Dia main keuangan, uang yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur, dia melayani Tuhan, banyak. Itu namanya berlomba enggak loh? Semua kita berlomba. Itu sebuah kewajiban. Ketika kita sudah terlatih, kita melatih dewasa rohani, wah sudah dipakai khotbah nih ya kan, sudah melayani Tuhan nih. Berarti sudah terlatih dong, sudah masuk dalam perlombaan yang diwajibkan toh. Nah, masalah meletakkan dosa kita, beban kita yang merintangi kita untuk cepat dapat finishnya, untuk cepat nyampe. Lah, itu pilihan di tangan kita. Nah, kita akan nemu bahasa paling gampang free will lah. Kehendak bebas lah. Kita mau melepaskan itu atau enggak. Ketika kita bisa melepaskan beban itu, melepaskan dosa itu,
otomatis kita gambarkan beban yang kita pikul ini, kita lepaskan itu. Maka perlombaan kita umpama saja kita lari. Larinya akan semakin cepat enggak? Ya akan semakin cepat. Tetapi kalau kita tetap mau mikul itu beban dan dosa, kita tidak mau meletakkan. Marilah itu sebuah kebebasan untuk kita memilih. Kamu tetap mau gandoli itu tapi tetap mau Tuhan, kan banyak orang seperti itu. Aku mau Tuhan, tetapi dosaku juga enak, dagingku itu enak, susah untuk melepas. Tapi aku mau mbak Tuhan. Aku mau nabur buat Tuhan. Aku mau melayani. Loh, kamu akan tetap mengikuti perlombaan itu, tapi jalanmu itu pelan. Prosesmu akan lebih lama dibandingkan orang yang mau dengan berat, ya kan? Melepaskan beban, melepaskan daging itu. Jadi di masa penantian ini kita tahu ada yang harus kita lepaskan. Kita tahu ada yang harus kita perbaiki. Kan terang itu terus ada. Semakin dekat. Kan saya katakan, gambarkan masa penantian adalah masa di mana kita itu semakin dekat sama Tuhan seharusnya. Terang itu ada. Menyinari setiap kegelapan kita. Kita tahu jelas kita itu siapa. Ketika saya dapat teguran, ketika saya melihat bahwa awan bagai saksi yang bagaikan awan mengelilingi itu, wah saya dibukakan 1, 2, 3 hal, 4 hal, 5 hal. Wah, kacau hidup saya. Nah, saya mau menanggalkan itu enggak? Mau memperbaiki itu enggak? Ketidakpedulian, nerimonya, ya kan? Mau yang gampang-gampang aja. Jadi tidak apa-apa kamu berjalan seperti itu. Tapi jangan pernah harapkan bahwa standar kehidupanmu bisa dibawa Tuhan naik seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Kita membatasi proses kita. Kita membatasi diri kita. Kita lebih suka untuk megang sesuatu yang membuat kita nyaman. Nah, kita masuk ke ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Next. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, dikatakan di ayat kedua tadi bahwa apapun yang kita kerjakan, teman-teman, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan jadikan patokan kekayaan kita. Jangan menjadikan patokan, wah aku sudah peroleh ini, aku sudah peroleh itu. Ketika kita menjadikan dunia sebagai patokannya, kata orang sebagai patokannya, kita tidak akan melangkah lebih lagi. Tetapi ketika kita menjadikan mata kita itu tertuju pada Tuhan, kita akan tahu yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau tidak salah ya. Kita tahu membedakan yang baik dan yang benar. Yang buruk dan yang baik. Kita tahu membedakan. Oh, ini bisa sih aku melangkah ke sini. Atau enggak sih, ini waktunya menahan diri. Oh, waktunya saya menerima pelayanan ini. Oh, saya kok diingatkan ini ya. Kok kayaknya aku disuruh ngasih. Nah, itu semua bisa kita dapatkan ketika mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang memimpin kita dalam iman. Kenapa dikatakan iman? Karena di masa penantian ini kita perlu iman, teman-teman. Karena apa? Keadaan yang kita lihat, realitanya itu
berbanding terbalik dengan ekspektasi kita. Wah, ekspektasi kita, wah kehidupanku ketika aku mengikut Tuhan, kehidupanku akan baik-baik saja. Tetapi realitanya, ketika kamu mengikut Tuhan, selalu ada momen di mana kok kurang ya. Aku sudah melakukan ini, kok kurang ya. Aku sudah memberi lebih, loh ternyata ketika aku mendengarkan pengajaran ini, loh ternyata ada yang baru, ada yang kurang yang aku kerjakan. Loh, ada sebuah guyonan, tapi ini benar. Ketika saya menempuh sebuah perjalanan kerohanian, ya kan, kita kan ketemu sebulan sekali di Semarang nih. Wah, nyetir sendiri saya ke Semarang. Wih, waktu nyetir ya, nyetel lagu rohani, ya kan. Wah, pede sekali. Rasanya saya itu memiliki kualitas rohani saat itu yang, wah pede banget lah gitu. Wah, saya baik-baik saja, saya aman-aman saja ya kan. Wah, aku siap untuk melayani Tuhan, aku siap untuk mendengarkan firman-Mu ya kan. Kita kan dicas nih gitu loh. Terus ada pelayanan juga gitu, diundang di persekutuan gitu, persekutuan doa. Wah, siap nih gitu kan. Dalam perjalanan pede banget gitu. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman yang ada di Semarang, kalimat pertama yang keluar apa? Kok sombong ya kamu? Kok beda ya? Kok kayaknya sok yakin banget gitu kan. Wah, kata-kata itu menerjang hati saya begitu dalam, teman-teman. Itu yang dari pede maksimal tiba-tiba brut, kayak naik roller coaster. Tiba-tiba kehilangan tenaga saya. Kok rasanya aku berangkat itu dengan keyakinan yang tingkat dewa gitu kan. Nah, ketika ketemu di sana, koreksi itu datang. Blong, 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 masuk. Ya, satu kata. Kok ya ada sing kurang gitu. Kok ya ada koreksi itu gitu. Tapi justru di momen itu, di pengalaman seperti itu, yang membuat kita itu tidak sombong, teman-teman. Jadi di ibaratnya, wah bapak ini, wah Cece ini main dangak dikit belum dangak wis dipentung. Tung gitu kan. Gak jadi. Jadi kayak kura-kura. Kepalanya masuk lagi gitu kan. Kita tidak diberi kesempatan untuk yang namanya sombong. Puji Tuhan. Nah, itulah momen-momen di mana ketika kita berjalan melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika kita memandang mata tertuju pada Yesus, perjalanan kita, apapun yang kita kerjakan, baik buruknya akan terkoreksi, teman-teman. Nah, itu sebuah keuntungan buat saya. Karena apa? Loh, sudah di-warning dulu nih, gitu. Jangan sombong. Kamu sombong ya. Baru diangkat dikit aja sombong. Baru bisa memberikan kontribusi dikit aja wis ndangak ya kan. Sudah ndangak itu sudah naik atasnya. Mata kepalanya udah naik. Nah, kita lihat pribadi Tuhan deh gitu loh. Bagaimana dia mengabaikan kehinaannya. Dia dihina, dicaci. Wah, terlalu jauh lah kalau kita membandingkan penderitaan yang kita alami dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus. Kita lihat sekitar kita aja. Orang-orang yang sudah bayar harga dalam melayani Tuhan. Wah, enggak ada seujung kukunya deh, teman-teman. Buat saya. Kalau teman-teman yang sudah melayani luar biasa, senior-senior saya. Wow, karena saya pernah terjebak dengan yang namanya kalau sudah ngerti banyak kan merasa mengerti segala sesuatu ya, teman-teman. Datang ke gereja, duduk untuk mendengarkan firman, kalau ini enggak. Datang ke gereja untuk menilai pengkhotbahnya. Wah, harus tahu aku ujungnya ini kemana. Kan. Tanda lah khotbahnya. Kan. Di situ saya ditegur, teman-teman. Dia itu sudah mencucurkan darahnya di dalam melayani Tuhan. Dia itu sudah melayani ketika kamu belum lahir loh. Dia itu sudah melayani.
sudah mengorbankan segala sesuatunya dalam melayani. Nah, kamu anak baru, ya, baru datang, baru ngerti firman, wah, merasa sudah mengerti seluruh dunia, menguasai segala bidang. Yang tahu diri kamu. Wih. Jadi di situ saya, oh iya ya, nggak boleh seperti itu gitu. Itu saya ibaratkan ketika kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan, kita sedang di-mentoring seseorang, kita datang, siapkanlah diri kita, hati kita itu seperti gelas kosong, teman-teman. Sekalipun gelas kita itu sudah ada isinya, ketika yang baik itu datang, sebisa mungkin biarkan yang baik itu mengisi. Mengisi apa? Mengisi ibaratkan ini airnya sudah mulai keruh nih. Diisi, diperbarui. Pengetahuan kita, ya, pengertian kita, kedalamannya kita bersama dengan Tuhan. Apalagi masa-masa seperti sekarang, semua serba online. Kita mau nyari khotbah model apapun di online itu banyak, teman-teman. Nah, ketika yang baik itu kita siapkan untuk mengisi cangkir kosong, gelas kosong ini. Ya, kita akan diperbarui. Kita akan ya diperbarui terus, dialiri terus gitu loh. Tetapi kalau kita sudah penuh, nggak bisa nerima lagi, menganggap pengertian kita paling benar, ya kan? Kita yang paling ngerti firman, jalannya kita yang paling peka, ya kan? Pernah enggak ketemu teman-teman seperti ini? Wah, aku bisa dengar suara Tuhan kok, enggak perlu kamu koreksi. Karena Tuhan bisa ngoreksi aku langsung. Setiap orang itu butuh orang lain untuk mengoreksi kehidupannya. Karena apa? Kan ada di firman. Dikatakan yang gajah itu, gajah di depan matamu, ya kamu enggak bisa tahu. Loh, kita tetap butuh orang lain untuk menilai kehidupan kita loh. Bukan, wah kita blok-blokan nyari penilaian orang, enggak. Paling tidak payung rohani, teman-teman. Kita itu semua butuh mentoring. Kita semua itu butuh komunitas. Karena apa? Itu saling ngisi, teman-teman. Cangkir yang kita sediakan ini diisi. Wah, yang baru apa nih pengalamannya? Itu ngisi. Ketika kita menyiapkan itu. Jadi yuk teman-teman, kita berlomba-lomba nih. Untuk apa? Yang ikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lewat apa? Ya masa menanti ini loh. Masihkah mata kita itu tertuju pada Tuhan? Apakah kita mau menanggalkan beban dosa kita ini? Keinginan daging. Atau jalan nih dua-duanya. Hitam dan putih itu jalan bersama. Tidak bisa. Kalau mau gelap, ya kamu gelap. Kalau mau terang, ya kamu terang. Tidak ada zona abu-abu di sini. Nah, dikatakan sampai ayat keempat tadi kita baca bahwa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya iyalah, saya baru kenal Tuhan, baru terjun dalam pelayanan 2012. Sebelumnya sudah melayani, terus saya jatuh, vakum beberapa saat, terus melayani kembali 2012 hingga sekarang. Baru, masih sedikit pengalaman saya dibandingkan Anda-Anda yang mendengarkan. Masih perlu belajar. Sekalipun orang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, dia pun masih berproses, teman-teman, masih belajar. Itu yang membuat saya melihat bahwa ketika saya baru pertama kali datang ke gereja, ikut ibadah, saya melihat, ini sering ya saya bagikan sebenarnya.
Saya melihat orang-orang yang melayani di mimbar. Wow, luar biasa mereka. Karismanya ya kan untuk melayani, pemain musik, firman, choir, tamborin. Happy gitu ngelihat mereka. Mereka itu luar biasa. Dan standar saya untuk mereka itu wow, tinggi sekali. Tetapi ketika saya terjun di dalamnya, karena saya juga pelaku sih. Terjun di dalamnya, ternyata dunia pelayanan tidak sekudus dan sebaik itu kok gitu loh. Sama aja dengan dunia, ada sikut-sikutannya, ada menjilatnya. Ada yang main belakang dosanya, dosa jalan, melayani juga jalan banyak. Loh, karena kan saya pelaku. Nah, di situ yang kita itu harus belajar di sana. Dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Perbaiki teruslah Tuhan gitu loh. Aku tahu aku kurang gitu. Kerohanian saya mungkin masih di seujung kuku. Tetapi itu disempurnakan. Belum sampai mencucurkan darah seperti senior-senior yang lain. Tetapi saya mau terus melangkah, terus diperbaiki. Bukan sekedar kita tahu pengetahuan, pengertian, dibukakan salahnya kita, tetapi berhenti di sana. Kita tidak siap untuk diperbaiki. Yang dikatakan marilah menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Itu yang perlu saya tanyakan juga ke teman-teman yang mendengarkan saat ini. Kita siap enggak untuk menanggalkan itu? Beban dan dosa yang merintangi kita. Untuk menjadi maksimal ketika kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan buat kita. Masa penantian ini adalah masa di mana kita itu bersiap-siap. Kita mau jadi pemenang, kita mau menerima janjinya, atau sekedar menikmati kasih karunia. Kalau Tuhan ngasih aku segini, ya sudahlah, segini aja. Terima aja. Tidak ada perjuangan sama sekali yang kita kerjakan. Tidak ada sesuatu yang memang harus kita tanggalkan. Dengan bercucuran air mata kita menanggalkan. Aduh, sakit rasanya. Tapi aku harus nanggalkan ini. Supaya aku bisa maksimal datang dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tidak bisa teman-teman ketika kita main abu-abu terus kita minta maksimal dalam hidup kita. Tidak bisa. Tapi kita harus memilih. Nah, maka dari itu di Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 yang tadi sudah dibacakan, kita tahu betul Tuhan mencontohkan apa untuk kita. Dia tidak berdosa loh. Kita tahu betul perjuangan dari mentor-mentor kita mungkin, payung rohani kita. Bagaimana jatuh bangunnya seorang hamba Tuhan. Loh, siapa bilang hamba Tuhan tidak bisa jatuh? Jatuh. Makanya aku bilang ketika awal melihat mimbar gereja itu sesuatu yang wow, tetapi ketika saya masuk lebih dalam di dalamnya ternyata sama aja. Hamba Tuhan mau sebesar apapun masih bisa jatuh teman-teman kalau mereka tidak jaga, berjaga-jaga. Semua kan di masa penantian, berjaga-jaga. Siapa yang tidak mau hidup nyaman terus? Siapa yang tidak mau hidup itu dengan caranya dia? Tapi kan ketika berjalan bersama dengan Tuhan dikatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, itu pentingnya ketika kita tahu Roma 12 ayat 1 dan 2, di mana kita bisa memilih dan memilah. Wah, ini yang baik, ini yang tidak baik. Apa yang kudus, berkenan, dan sempurna. Itu tuh ada 3 hal yang berbeda. Jadi, yuk teman-teman, di sesi ketiga ini saya akan tutup dengan bahwa di masa penantian, yuk kita sama-sama mengikuti perlombaan yang diwajibkan buat kita. Dan pilihan di tangan kita, teman-teman. Untuk apa? Ya menaruh segala sesuatu yang merintangi kita untuk dekat sama Tuhan,
dibersihkan. Masa penantian itu kita dibersihkan. Apa yang harus kita tanggalkan, yuk kita tanggalkan. Supaya apa? Lari kita ini cepat. Keinginan, mimpi, harapan kita itu cepat kita dapat. Karena apa? Kita mau ngikuti prosesnya Tuhan. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.